sertifikasi TKDN dengan target 100 sertifikat, kemudian ada fasilitasi pendaftaran merek dengan target 100 IKM. Barusan kita lakukan kegiatannya minggu yang lalu dengan melibatkan instansi pengampu yaitu Kemenkumham. Kemudian ada juga kita telah lakukan di 2025 ini bimbingan teknis digitalisasi pemasaran di 8 kabupaten. Jadi selama 3 tahun ini kita continue untuk berupaya melakukan pemberdayaan dari IKM ini untuk dapat peningkatan daya saing mereka gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini berarti dinas sudah continue gitu Pak ya dalam melakukan bantuan terhadap IKM-IKM yang ada di Sumatera Utara. Untuk Pak Bayu Pak, sekarang akhir-akhir ini kita paling sering mendengar kata di industri itu ada hilirisasi begitu Pak. Apakah hilirisasi ini menyentuh untuk sentra IKM Pak, atau hilirisasi ini hanya sekedar untuk yang besar-besar saja atau kawasan industri saja begitu Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi hilirisasi mungkin bahasa sekarang ya, tapi kalau mungkin di kantor kita biasanya menyebutnya industrialisasi. Jadi bagaimana bahan baku atau bahan mentah jadi barang jadi. Bahasa simpelnya seperti itu. Jadi kalau dilihat di seperti ini nih, Bapak Ibu, ini kalau ini kopi ini, saya tadi pas lihat kopi langsung pengen nyoba Pak. Saya langsung beli, Mas Akam beliin. Nah, ini apa nama kopinya nih? Alta Beans. Nah, saya pengen tahu nih rasanya kayak gimana dan luar biasa enak. Tepuk tangan ya teman-teman. Kopinya enak banget dan terima kasih. Binaan BI. Nah, binaan BI, binaan perindustrian, pokoknya sama, yang penting teman-teman bisa naik kelas. Tapi kembali lagi, jadi industrialisasi bagaimana bahan seperti kopi ini Mas mungkin bisa jadi minuman yang enak. Kalau mungkin kelapa, katakanlah kelapa yang ada di pohon, biasanya teman-teman mau jual cepet, jual langsung kelapa bulat, katakanlah 2.000 perak langsung kejual. Tapi Bapak Ibu kalau mengolah, kan kalau kelapa bisa macam-macam ya, ada bisa jadi dagingnya, bisa airnya, bisa apa batoknya dan segala macam. Itu kalau diolah menjadi nilai tambah asing karena mereka nggak punya, mereka impor, kemudian kita jadikan bubuk dan segala macam. Nah itu nilai-nilai tambah itulah yang dikatakan sekarang namanya hilirisasi. Mungkin kalau teman-teman Pak Ali di industri besar, contohnya mungkin perlu kapital ya Pak ya, permesinan dan segala macam. Tapi kalau di industri kecil mungkin kita dengan alat yang mungkin secukupnya, tidak kecil-kecil amat, tapi secukupnya sesuai dengan kemampuan, kemudian nanti pelan-pelan kita tingkatkan, itu bisa menjadi memberikan nilai tambah lah buat teman-teman industri kecil menengah, keluarganya maupun komunitas di sekitarnya. Itu mungkin Mas. Ya, terima kasih Pak. Artinya sentra IKM di sini adalah pelaku hilirisasi begitu Pak ya. Terkait hilirisasi Pak, apakah hilirisasi sentra-sentra ini Pak kepada Pak Ali Pak? Ya, gimana? Langkah apa Pak selain yang sudah mereka lakukan sekarang dari kacamata pelaku usaha, itu mereka langkah apa gitu Pak sebagai langkah awal dan paling praktis bisa mereka mulai gitu Pak untuk meningkatkan nilai tambah sesuai jargon hilirisasi tadi Pak? Ya, tentunya nggak ada yang praktis ya, pasti butuh proses lah ya, karena memang kan kalau menemukan satu produk yang unggul pasti harus terus-menerus kita mencoba hal-hal yang baru lah seperti itu. Tapi sesimpel begini Pak Michael ya, kita ini kalau di pengusaha gitu ya, pengusaha ini kan ibaratnya adalah profesi paling sepi di dunia lah ya, nggak ada kawan ya kan, sendiri dia ini. Beda kalau di kantor banyak kawannya gitu. Nah jadi biar dia punya kawan ya masuk organisasi lah, kok nggak usah pun masuk, bergabung di komunitas misalnya, komunitas pengusaha, sehingga percakapannya, diskusinya itu ya melulu tentang usaha gitu, tentang bisnis gitu, tentang pengembangan produk. Saya tertarik tadi Pak Bayu bilang kelapa gitu ya.
Kayak kelapa di Thailand itu kan dia bisa ekspor ke Amerika Pak ya. Saya lihat videonya jadi YouTube itu prosesnya luar biasa kan, dialiri dari sungai gitu. Nah itu kan sebenarnya kita punya juga kelapa, walaupun mungkin lebih banyak dijual ke Malaysia mungkin kan gitu ya. Tapi tidak ada nilai tambah sebenarnya karena hanya dijual gitu aja kemudian jadi santan di Malaysia. Kalau yang di Thailand itu cukup bagus sebenarnya. Artinya kita belajar itu nggak perlu kemana-mana juga, kita dari sosial media kita bisa belajar, tapi harus kita formulasikan kan kita misalnya ketemu sesuatu nih, kita harus diskusi juga gitu kan, diskusi nggak cuma dengan dunia usaha, bisa juga dengan akademisi gitu. Contoh misalnya kita pernah dapat hasil penelitian itu Pak dari salah satu universitas untuk membuat paving block yang lebih ringan dan kuat. Jadi kita ya udah cobalah 1 bulan gitu, coba kemudian kita hitung kos kan, kalau masuk kita produksi, kalau enggak kan enggak juga gitu. Tapi paling enggak memang banyak inisiatif yang bisa dilakukan seperti itu, kayak beton yang ringan tapi kuat misalnya, itu kan menarik sebenarnya untuk dunia industri gitu ya. Nah itu yang bisa dihasilkan oleh IKM sebenarnya seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya ya itu tadi, belajarnya dengan pengusaha-pengusaha yang lain juga dalam komunitas tertentu, dalam organisasi juga, kayak kita di Kadin kan banyak organisasi juga ya, ada apa namanya Japnas, HIPMI, HIPI, ada IWAPI, APindo dan lain-lain seperti itu. Mungkin gitu Bang Michael. Ya, terima kasih Pak Ali pesannya tadi. Jadi ada tadi satu yang cukup menyentuh, yaitu tidak ada langkah praktis begitu Pak ya di dalam dunia usaha ini. Jadi masing-masing harus berjuang dan berusaha untuk masuk ke rantai pasok, bisa juga nanti untuk masuk ke organisasinya untuk menambah nilai tambah dari pengalaman dari pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Untuk Pak Irfan Pak, dari pengalaman dinas, tantangan terbesar apa yang sudah disiapkan dinas untuk membantu apakah tantangannya dari segi modal, pemasaran atau teknologi begitu Pak, dari pengalaman yang sudah pernah dialami begitu. Jadi menurut kita tantangannya berasal dari sumber daya manusia IKM itu sendiri yang fokus dan yang mau menekuni usaha itu. Jadi kita kesulitan ya sebenarnya mencari entrepreneur ya, atau yang mau menekuni secara total. Jadi kadang-kadang IKM ini kadang-kadang hanya menyediakan waktunya sekedar saja, misalnya 1 jam, 1 hari atau 2 jam, nanti selebihnya bertani atau nanti ya kegiatan apa, nanti kegiatan yang lain gitu. Jadi bukan yang bersifat total ya kan. Di situ kadang-kadang kita menemui kendala. Jadi mereka juga tidak update ya dalam mengikuti perkembangan, apakah termasuk dalam mengikuti regulasi yang ada, perizinan ya kan, atau mengenai kualitas produknya ya kan. Jadi itulah yang tantangan terbesar. Kemudian mengenai teknologi, jadi teknologinya teknologi yang tidak update ya, jadi mungkin teknologi yang turun temurun, orang tua saya saja sudah menggunakan itu, bisa kok berproduksi. Jadi mungkin itu yang perlu dibangun kesadarannya kepada IKM ya saat ini. Kemudian juga IKM mungkin persoalan mengenai kesulitan dalam akses permodalan, tapi itu pun kita lihat kalau IKM yang sudah inovatif, yang sudah mampu mengembangkan bisnisnya, sumber-sumber permodalan malah menawari bantuan dan memberikan kemudahan-kemudahan pembiayaan. Cina berapa? 1000 mungkin nggak nyampe 1000 lah Pak, kalau itu udah hitungannya peti kemas. 2007 waktu itu ya, 2007-2006. Nah sampai Cina airnya dipisah ya Pak ya, air kelapanya dipisah tentunya jadi minuman, dagingnya dipisah juga. Batok kelapanya Bapak Ibu yang mengagetkan adalah, ini tolong saya dikoreksi ya Mas Satrio ya, ini cerita zaman dulu lah. Batok kelapanya dijadikan Bapak nih yang dari sipil ya, apa Pak namanya, perkuat tanah Pak.
pengeras tanah untuk stadion. Jadi 2008 kan Asian Games Cina atau apa ya, saya lupa lah itu. Di Cina tuh ada Asian Games atau Olimpiade Cina. Itu mereka bangun banyak stadion, Pak. Beijing yang stadionnya NES itu konon stadionnya tuh bawahnya itu kelapa-kelapanya dari kita, Pak. Sabut-sabut kelapanya. Jadi barang-barang kita mentah keluar sana, nggak ada hilirisasi, nilainya murah. Teman-teman petani atau industri mungkin udah senang dapat 1.000 perak per kilo dan segala macam. Tapi di sana nilai tambahnya luar biasa. Nah, ini makanya kontribusi teman-teman Pemda. Kalau kita punya gambar seperti ini adalah keinginan kita sempurnanya seperti ini gitu loh. Tapi menuju ke sini ya kita bareng-bareng ya Pak ya Kabid ya. Duduk-duduk bareng di sini dengan Pak Ali juga, dengan teman-teman industri yang punya demand apa sih butuhnya, ayo kita bantu dibikin bisnis matching dan segala macam. Jadi pertanyaan Mas jadi panjang nih Mas Michael nih. Jadi tapi kalau balik lagi, kalau contohnya direplikasi dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan segala bisa. Tapi kita mungkin di sini fokusnya di pertanian. Kalau mau industri, kawan-kawan di KIM sudah lebih maju mungkin di Stabat itu mungkin ada furniture atau mungkin ada sentra industri logam, saya tidak tahu nih ada. Kalau ada juga mungkin bisa dibantu juga. Mungkin itu Mas Michael, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu. Tadi saya tangkap juga ini mungkin nanti jadi PR Pak untuk Sumatera Utara menemukan industri besar yang tepat agar skup kerjasamanya juga bisa lebih besar nanti seperti provinsi-provinsi yang lain. Terima kasih Pak masukannya Pak. Untuk Pak Ali Pak, Ya. kita tahu di Sumut ini ada satu kawasan ekonomi khusus namanya Semangke Pak. Dari kacamata Bapak, apa ya peluang yang bisa ditangkap oleh para sentra IKM ini untuk jadi kolaborasi dengan Semangke gitu? Nah, jadi kalau kita lihat slide-nya Pak Bayu ini kan apa tadi ekosistem sentra IKM-nya 360 Pak ya, kelilingnya dapat gitu ya. Nah, jadi mungkin saya pikir perlu juga tuh Pak Ivan kayak 360-nya Semangke itu mulai dibikin, karena ini kan kayak telur sama ayam nih, mana duluan gitu ya. Kayak sekarang pabriknya udah ada kan, berarti kan tidak menyesuaikan dengan apa yang terdekat nih. Berarti yang kita harus menyesuaikan pabrik yang ada gitu kan. Kalau yang besar-besar kan kayak Unilever, AIC tadi, kemudian ada PT Basic ya kalau nggak salah, sarung tangan itu kan, sama Nabati kan, ada inti Nabati. Saya pikir kita harus gali si 4 big ini aja dulu, ya kan, kebutuhan dia apa, baru kemudian kita kembangkan di sentra IKM-nya seperti itu. Saya pikir karena kan dimulainya harus dari demand ya, baru kemudian kita bisa supply seperti itu. Karena kalau mau buat 360 ini menarik karena dia kan ada, bisa kita jadi case study satu gitu. Bisa jadi ada KEK lain kan seperti itu yang bisa dibikin. Jadi kalau saya pikir kayak contoh si es krim tadi menarik juga itu, buah-buahannya gitu ya untuk jadi perisanya seperti itu menarik. Tapi itu saya bilang kegiatan seperti ini nih harus lebih rutin dan mungkin tidak juga harus dalam bentuk pameran gitu ya, bisa juga dalam bentuk diskusi juga tuh Pak Ivan, karena saya pikir pasti ketemu lah, kita bikin 360-nya gitu ya, fokus aja gitu, Semangke apa nih 360-nya gitu. Karena kalau kayak kita dari Kadin pasti akan selalu support Pak, akan selalu support dengan kawan-kawan yang ada di Kadin kabupaten kota gitu ya, kita akan selalu support pemerintah provinsi lah untuk bisa ini, karena kalau berkembang ekonomi kan ya kita semuanya happy juga gitu ya, kesejahteraan masyarakat meningkat, otomatis sosial kita lebih enak lah, kriminalitas turun dan lain-lain seperti itu. Itu kalau saya pikir Pak Michael yang peluang-peluang yang di Semangke tadi 4 perusahaan besar itu harus kita explore lebih jauh sih di IKM gitu. Baik Pak, nanti kita sebagai dinas juga akan info terhadap sentra-sentranya terkait peluang yang ada di Semangke itu, nanti bisa kita jajaki juga. Untuk Pak Irfan, bagaimana cara IKM bisa lebih percaya diri Pak, tampil di depan begitu Pak, menawarkan produk-produk yang mereka punya? Ya, mungkin fokus ya kepada kualitas untuk dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh industri besar atau industri menengah atau kawasan industri yang memiliki tenan-tenan di dalamnya, ya kan. Kemudian untuk
peningkatan kapasitas dan kompetensi baik produksi, pemasaran, keuangan untuk meningkatkan daya saing, membangun jaringan dan kolaborasi dengan industri besar, lembaga pelatihan dan asosiasi misalnya Kadin, agar IKM dapat memiliki akses ke pelaku-pelaku industri yang lebih besar darinya. Kemudian kepercayaan diri juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keunggulan mereka, ya kan. Kemudian positioning, nah istilahnya ya. Kalau kita kan STP namanya ya, segmentation, targeting dan positioning. Kenapa? Mic-nya lebih dekat. Oh, STP ya kan. Kalau ilmu pemasarannya kan segmentation, targeting dan positioning. Itu harus diperkuat oleh para industri kecil menengah, dan juga 4P. 4P itu product, price, ya kan, kemudian place dan promotion. Itu harus dilakukan. Mungkin itu ya ilmu-ilmu manajemen dasar lah ya, tapi itu memang perlu diterapkan. Artinya price-nya juga yang worth it lah gitu, yang dapat diterima seperti kata Pak Aliudin tadi, cost-nya ya. Jadi kalau misalnya worth it dia ya pasti diserap kan gitu Pak, sesuai dengan kualitas dan harga. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan industri besar dengan komunikasi yang efektif dan kerjasama. Saya rasa itu mungkin ya untuk membangun kepercayaan diri para industri kecil menengah. Ya, dari segi industri kecil menengah mungkin mereka juga bingung nih Pak menentukan antara kualitas, kuantitas atau kemasan. Apa sih Pak yang kepada Pak Bayu, apa sih Pak yang paling penting mereka utamakan begitu? Apakah kualitas, kuantitas atau kemasan yang mereka punya? Kalau saya sih maunya ketiganya Mas. Jadi tapi bertahap ya. Jadi kualitas, kuantitas dan kemasan. Jadi biasanya kalau sentra IKM yang baru terbentuk itu kami biasanya kami fokus di kualitas produknya dulu. Kualitasnya produknya, katakanlah kopi ya. Kalau kopi mungkin kita lihat kualitasnya, dia mau jadi apa dulu nih. Apakah dia mau jadi minuman kopi, apakah dia mau jadi permen kopi atau segala macam. Kita lihat kualitasnya dulu. Kualitasnya itu gimana caranya? Kita cek standarnya. Kan udah banyak nih standarnya. Ada SNI dan segala macam, kita cek. Diuji lab segala macam. Setelah itu kuantitas. Ketika barang sudah enak, udah laku, nih kayak nih kopi nih enak banget nih. Kuantitasnya, demandnya banyak, tiba-tiba oh saya mau 100 pieces sehari misalnya buat makan siang, buat rapat di kantor misalnya gitu. Sanggup apa enggak? Nah itu kadang-kadang teman-teman IKM kaget nih Pak Ali. Kalau udah kayak gitu kaget nih, waduh 100 ya. Kita sanggupnya 50 Pak gitu ya. Udah 50, berarti 50 saya harus beli ke tempat yang lain. Itu artinya kan ada pasar yang hilang tuh Pak. Kesempatan dia untuk mendapatkan cuan itu hilang karena kuantitasnya mungkin tidak belum memenuhi. Tapi tergantung sentranya juga atau tergantung IKM-nya, apakah IKM-nya mau langsung besar atau pelan-pelan. Nah, setelah kuantitas baru terakhir apa tadi Mas? Kemasan Pak. Kemasan. Kebetulan di kami di Kementerian Perindustrian ada klinik desain merek dan kemasan. Kami membantu Bapak Ibu sekalian, teman-teman IKM yang ingin didesainkan merek, logo dan kemasannya, kita bisa memfasilitasi gratis. Nah itu adalah salah satu fasilitas kita Pak. Jadi kita juga udah petain nih. Yang ketiga itu terakhir biasanya di kemasan nih Pak. Kemasannya biasa-biasa aja. Kemasannya masuk angin kalau makanan, kalau snack masuk angin. Kemudian kemasannya itu kurang menarik. Nah biasanya kalau udah ke pasar-pasar mall seperti ini, yang paling menarik dilihat selain rasa adalah kemasan Mas. Orang akan datang dulu ketika lihat kemasannya bagus. Ketika bagus dia akan coba. Nah kalau coba udah tergantung taste lah itu. Ada yang mungkin orang tidak suka atau orang merasa biasa saja atau orang merasa wah saya mau beli lagi. Ini seperti kopi ini Mas. Kayak kaget juga ya tadi Mas Aka ya. Saya pikir ini kopi yang ada di mall ini Pak. Ternyata ini teman-teman tenan di sini Pak. Ini kemasannya nggak tahu nih harganya udah 1.000 apa 2.000 nih kalau di pasaran nih. Kalau kita beli kosongan ya. Ini udah modal Pak, tapi dia berani mengeluarkan modal untuk beli kemasan yang seperti ini. Nggak asal kemasan, nggak kayak cup kertas atau cup sealer yang biasa Pak, atau sealer ya Pak ya?
sealer yang begitu kan kadang-kadang bocor Pak. Kalau saya bawa pulang nih, saya bawa ke hotel bocor. Kalau ini kan saya pede Pak. Saya bawa, saya taruh di kulkas, besok saya bisa minum lagi. Artinya apa? Teman-teman IKM kopi di sini, sentra kopi di sini sudah melihat bahwa produk saya berkualitas. Produk saya siap untuk customer untuk menceritakan lagi. Seperti saya cerita lagi nih. Saya nggak malu Pak, saya bilang saya minum ini mereknya nih. Enak Pak, saya nggak tahu berapa Kak harganya. 20 ribuan. Nggak nyampe. Nah, harganya juga menarik, bersaing gitu loh maksud saya. Dan ini salah satu benefit dari kemasan yang baik Pak. Tapi kalau misalnya sealer biasa, mungkin kan nggak saya tenteng juga agak males Pak. Tapi kalau begini saya berani nih Pak. Nih tuh, ada logonya lagi, ada mereknya lagi. Jadi ketiga hal itu satu kesatuan Pak Michael, satu kesatuan yang harus kita kembangkan. Tapi tentunya tergantung teman-teman IKM, karena saya tahu IKM juga bertahap, mana dulu yang mau mereka fokuskan di mana. Kalau sudah bisa ketiganya, itu baru saya pikir produknya bisa semakin berkembang lagi dan makin laku. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Artinya ketiga kriteria itu perlu untuk dilaksanakan, namun bisa bertahap begitu ya Pak. Ini Pak untuk Pak Ali Pak, setelah IKM ini berkualitas, nah yang namanya usaha ini kan tidak lepas dari negosiasi begitu Pak. Oke. Apa saran dari Bapak agar pelaku sentra-sentra IKM ini mahir dalam bernegosiasi, karena diharapkan mereka tidak hanya langsung B2C atau ke konsumen, tapi juga bisa B2B nantinya begitu Pak. Boleh saran dari Pak Ali Pak? Saya pikir kalau namanya pengusaha ya, mau usaha kecil atau apa, pasti jago nego pasti. Itu udah pastilah ya kan. Udah nggak usah kita ragukan lagi itu. Nah cuma tadi mungkin menarik kata Pak Bayu tadi, contoh kopi, ini apa sih Pak kopinya namanya? Alta Beans ya. Nah, Alta Beans itu, oh yang itu tuh Alta Beans. Kayak dia nih misalnya bikin kopi untuk jadi kopi susu gitu ya. Packagingnya bagus. Dia mungkin agak lebih cost. Tapi yang dia lupa dia kasih sedotan lagi kan. Jadi double sebenarnya costnya kan. Harusnya dia bisa kurangin dikit tuh. Karena udah nggak perlu sedotan misalnya seperti itu. Nah tapi itu berjalan waktu dia akan tahu sendiri. Oh ini kita nggak perlu lagi pakai sedotan. Tapi kan yang namanya konsumen yang menarik bagi dia adalah ceritanya kan. Cerita kita adalah ramah lingkungan nih. Nah gitu. Kita kurangi sedotan. Nah, itu nilai lebih kan, nilai tambah untuk si kopi gitu. Sama juga misalnya kita punya sekarang, saya nggak tahu ya Pak Ivan ya, kayaknya kita punya sentra kopi yang di Dairi kan ya, udah besar itu kan. Nah saya pikir nanti mungkin bisa dengan ada standnya Pak. Ada kan ya, sekitar 30 hektar lebih itu kan. Mungkin kita bisa ngobrol juga nih sama Disperindak, artinya gini, Disperindak pasti punya kan sentra-sentra IKM nih, ada peringkatnya nih yang udah siap untuk kita terbangkan lebih lanjut gitu. Nah mungkin itu dulu yang kita fokusin. Jadi ketika nanti kena ke pertanyaan Bang Michael tadi tentang negosiasi, kita bisa fokus nih untuk 1 atau 2 sentra IKM dulu gitu. Jadi nggak semua kita garap, tapi kita garap satu, nanti kan lama-lama kita ketemu polanya yang bagus gitu. Itu sih kalau saya, karena nggak mungkin ini singkat nih, nggak mungkin gitu. Ini harus continue kan, kolaborasi antara pemerintah provinsi dalam hal ini Desperindak gitu dengan para pengusaha, kayak kita di Kadin gitu. Kebetulan kita punya jaringan kan di hampir di semua kabupaten kota ya di Indonesia gitu. Dan juga bisa kita bantu pasarkan juga melalui kantor-kantor perwakilan Kadin yang ada di luar negeri juga kan, seperti itu Bang Michael. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya ya. Ya, terima kasih Pak untuk Bapak Ibu di sentra IKM. Mungkin negosiasinya mungkin bisa juga melalui Kadin nantinya ya, karena jaringan di Kadin ini cukup luas, atau bisa bergabung menjadi anggota Kadin. Untuk bergabung dengan Kadin. Untuk Pak Irfan Pak, ini langkah konkret dari dinas untuk memastikan IKM ini ikut terlibat dalam hilirisasi produk unggulan di Sumatera Utara ini apa Pak? Ya, sebenarnya Dinas Perindak telah
selama beberapa tahun terakhir ini ya rutin memberikan pelatihan, bantuan peralatan yang memang dibutuhkan oleh industri-industri kecil menengah, ya kan? Misalnya oven double decker yang dual power, gas dan listrik yang dibutuhkan oleh misalnya IKM bakery misalnya. Kemudian juga ada digital printing, tahun lalu kita berikan kepada IKM fashion. Hal-hal yang konkret lah, seperti juga untuk bantuan mesin jahit juga berbagai tipe, ya kan? Tapi kan ya secara ininya mungkin masih berjalan sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin tahun 2025 ini mungkin dengan bantuan Kementerian Perindustrian ya didorong kerjasama lah antara industri kecil menengah, didorong kerjasama bisa membuka komunikasi, berkolaborasi dengan industri yang lebih besar atau dengan sektor ekonomi lainnya selain dengan masyarakat atau buyer yang konvensional selama ini. Terima kasih Pak untuk langkah konkret yang sudah dilaksanakan dari Dinas DPP SDM Sumut. Ya. Untuk Pak Bayu Pak, di pelaku sentra-sentra IKM di Sumut ini Pak, langkah apa yang mereka bisa lakukan atau program apa yang bisa ditawarkan pemerintah yang bisa gampang diakses oleh IKM begitu Pak, agar mereka bisa naik kelas atau meningkatkan kualitas IKM-nya. Oke, kalau untuk yang program pemerintah nih ya, kan ada dua biasanya teman-teman. Ada program pemerintah pusat ya, mungkin dari Kementerian Perindustrian, atau tadi mungkin dari Pak Irfan, dari Pemprov maupun dari kabupaten kota. Saya pikir teman-teman sudah banyak lebih tahu, tapi mungkin saya ingin menjelaskan sedikit Pak, menambahkan sedikit dari pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah pusat kita punya beberapa program yang mungkin bisa teman-teman IKM manfaatkan. Yang pertama adalah untuk makanan minuman kita punya program namanya EV, Indonesia Food Innovation. Ya itu adalah program championnya Kemenperin khususnya di Jen IKMA untuk mengkurasi, memilih produk IKM pangan yang champion seluruh Indonesia. Sudah jalan 5 tahun Pak. Setiap tahun itu kurang lebih 2000 IKM yang mendaftar. Kita kurasi sampai best 40 Pak. Jadi sampai 40 terbaik. Kemudian dipilih 40 terbaik itu 10 terbaik dan kemudian 3 terbaik Pak. Nah itu kita dorong yang terbaik-terbaik itu kita jadikan katalog Pak, dan kita pamerkan ke bawah kemana-mana kalau kita ada acara-acara katakanlah promosi, kemudian ada kunjungan luar negeri, tamu luar negeri datang sebagai souvenir dan segala macam. Jadi produk-produk IKM itu terus kita juga bikin business matching dengan tadi Bapak sebutkan asosiasi-asosiasi pengusaha Pak, HIPMI, HIPI dan segala macam. Yang paling sering kita dengan HIPI Pak, karena mereka yang punya retail seperti ini Pak, toko-toko kayak Giant, Hero dan segala macam, agar produk-produk IKM pangan itu bisa masuk ke sana. Dan kita dorong, karena kenapa? Karena ini udah championnya perindustrian nih. Ini udah top 20 dari 2000 yang mendaftar. Itu salah satunya. Yang kedua, kita juga punya program sertifikasi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Nah, ini untuk teman-teman IKM yang ingin meningkatkan kemampuan TKDN-nya, kita punya program sertifikasi. Kemudian yang berikutnya kita juga punya program namanya restrukturisasi mesin peralatan. Ini adalah salah satu program yang sold out dengan cepat Pak di perindustrian. Karena apa? Karena restrukturisasi mesin peralatan ini untuk semua produk, dan banyak juga teman-teman IKM Pak, pangan, furniture, bahan bangunan, kerajinan memanfaatkan, karena program ini adalah memberikan reimburse atau pengembalian. Katakanlah Bapak IKM pangan mau beli mesin oven 100 juta, kalau dalam negeri kita kembalikan 40 juta Pak, atau 40%. Tapi kalau impor kita kembalikan 25%. Tapi reimburse ya, jadi Bapak beli dulu, habis itu nanti ada tim verifikasi yang ngecek apakah Bapak benar nih beli, apakah ini baru, jangan bekas. Kalau bekas pasti kita nggak akan approve.
kemudian nanti kita bisa lakukan reimburse atau penggantian maksimal 40% untuk produk dalam negeri. Nah, ini program ini biasanya 3 bulan kita buka langsung sold out, Pak, karena memang anggaran kita tidak terlalu besar dan ini sangat membantu. Tahun ini rencananya kita buka lagi sampai bulan Desember untuk fokus kami di produk-produk IKM pangan. Udah ada kurang lebih hampir 30-40 IKM yang mendaftar, nanti ada proses verifikasi dan segala macam. Nah, yang baru Bapak Ibu, kita juga punya program, ini program pemerintah tapi memang digulirkan lewat Kementerian Perindustrian, adalah KIPK atau Kredit Industri Padat Karya. Ini menarik, baru di launching kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan ini adalah sama kayak Bapak Ibu ke minjam uang ke bank, cuma ini bunganya 5%, Pak. 5% saja, jadi mungkin hampir sama dengan KUR, saya nggak tahu KUR sekarang berapa. Jadi ini khusus untuk industri padat karya. Memang ini bukan untuk industri kecil menengah pangan ya Pak ya, karena minimal tenaga kerjanya 50 orang, tapi Bapak Ibu bisa meminjam pinjamannya 500 juta sampai 10 miliar. Mungkin teman-teman Bapak bisa memanfaatkan, siapa tahu ingin Pak, karena hanya 5% dan ini padat karya, dan ini salah satu program yang mungkin Bapak Ibu lihat di komentarnya Pak Menteri Keuangan yang baru, bahwa dia akan menggulirkan sekian triliun untuk belanja pemerintah dan belanja masyarakat dan segala macam. Kemudian ada beberapa program-program lain seperti fasilitas sertifikasi maupun bantuan kemasan dan pendaftaran merek maupun paten. Itu semua gratis, tapi semua produk-produk fasilitas yang ada di Kementerian Perindustrian Bapak Ibu tinggal login atau mendaftar di SIINAS, SIINAS. Jadi SIINAS itu kenapa harus pakai situ Bapak Ibu? Karena kita butuh database. Kita butuh verifikasi apakah Bapak Ibu benar-benar IKM atau industri. Kita nggak mau juga Bapak Ibu yang abal-abal, mohon maaf, tidak bertanggung jawab dan segala macam. Jadi kita pengen apa yang kita keluarkan, spend APBN yang kita keluarkan bisa bermanfaat juga langsung buat teman-teman semua. Mungkin itu salah satu produk-produknya Mas. Terima kasih. Ya. Cukup banyak juga ya Pak produk bantuan atau kegiatan yang dilakukan oleh Kemenperin untuk membantu teman-teman dari IKM yang ada di Indonesia. Salah satu caranya itu adalah untuk mendaftar di SIINAS. Jadi kita di Sumatera Utara juga sangat menggalakkan industri-industri yang ada di sini untuk selalu mendaftar di SIINAS karena banyak manfaat dan peluang-peluang baru yang ditawarkan di SIINAS. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang ada di sini untuk 3 pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat kepada 3 narasumber yang ada di depan. Saya persilahkan. Iya Pak, dari depan. Ya, sebutkan nama dan asalnya Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cornostion, saya dari PT Keloria Moringa. Saya tertarik dengan percakapan Bapak tadi, sebenarnya tentang hilirisasi Pak. Sebenarnya kalau kita lihat dari kelapa Pak, kelapa itu saya seorang eksportir kelapa juga Pak. Umur saya baru 17 tahun. Saya punya suplai kelapa dari Tanjung Balai. Nah, kelapa itu punya 8 produk yang bisa kita ekspor. Dari briket bisa jadi pokoknya 8 Pak, kokopit. Nah, kalau keajaiban daun kelor ini Pak, cuman dari 1 daun itu kami bisa buat 8 produk Pak. Kami bisa bikin obat kumur, bisa bikin tepung, bisa bikin minyak. Itu cuman dari 1 kelor Pak, 1 daun kelor. Sedangkan kelapa tuh dari kelapa kan banyak Pak, daging arang, kobra itu bisa dapat 8. Sedangkan kami dari 1 kelor bisa dapat 8. Itulah Pak, maksudnya di situ adalah potensi terbaik dari kami. Keloria Moringa bisa dapetin 1 daun kelor bisa jadi 8 produk yang siap ekspor. PT kami sudah jalan ekspor selama 3 tahun Pak, tapi perkembangannya masih minim, masih nggak bisa lihat di masyarakat ya Pak. Jadi bantuan saya tolong diperbaiki Pak sistemnya. Apa yang perlu dibimbing, apa yang perlu kekurangan dari PT kami Pak.
Soalnya kalau saya lihat, saya baru join Kaloria Moringa, saya brand ambassador dari Kaloria Moringa. Saya baru join 2 minggu yang lalu, Pak. Karena saya melihat potensi besar. Jadi PT Kaloria Moringa ini punya best partner namanya Kaya Rasa. Di sini kami bisa bikin tepung dari temu mangga, tepung dari kunyit jahe, itu kami ekspor ke Australia, Pak. Nah, di situ, Pak. Maksudnya jadi PT Kaloria ini udah 6 tahun, Pak, berjalan. Tapi kenapa masih jadi IKM? Kenapa nggak jadi industri besar? Gitu, Pak. Ya, pertanyaannya Bu. Nah, pertanyaannya kepada Bapak, apa langkah konkret yang bisa kami dapat? Apa yang bisa atau pembinaan apa yang bisa kami jalankan sehingga kami nggak jadi IKM lagi, jadi industri besar atau yang punya kawasan industri? Selanjutnya, kami tuh kesusahan. Saya kan seorang eksportir. Jujur saya belum pernah ekspor. Tapi saya udah bisa dapetin 10 teman saya ajarin ekspor, Pak. Padahal saya belum pernah ekspor. Maksudnya saya pintar edukasi. Nah, maksudnya tolong melihat potensi saya, Pak. Saya punya visi di Kaloria, Pak. Kita tuh bisa gantiin matcha. Kalau matcha itu bisa bikin penyakit hati karena terlalu manis, si Kaloria ini bahkan memperbaiki hati, Pak. Kita punya 2 coklat. Coklat itu udah masuk MBG, Pak. 1 coklat sama 1 cookies. Artinya kan kita bisa gantiin matcha, Pak, di sini, Pak. Kalau matcha kita impor, sedangkan kalau di Indonesia kelor kita ekspor. Nah, kenapa enggak kelornya ini kita perdayain ke masyarakat, khususnya Medan? Karena kami surat-surat udah lengkap, Pak. Ada semuanya udah lengkap, hak paten juga. Terus yang tadi pertanyaan saya langkah konkret, Pak. Selanjutnya pertanyaan saya, kalau saya tadi lihat ada kopi Alben, izin ya, pembinaan dari Bank Indonesia ya, Pak? Altabin, pembinaan dari Indonesia ya, Pak? Nah, kenapa kami nggak dapat pembinaan, Pak? Gitu, izin ya, Pak. Saya juga pengen punya, soalnya saya punya visi, Pak. Kelor ini harus mendunia, Pak. Kita harus gantiin matcha sebagai Indonesia yang punya supply, khususnya di Sumatera Utara. Gitu, Pak. Izin sekian, terima kasih. Mohon dijawab pertanyaan. Ya, Ya. terima kasih Pak. Pertanyaannya mungkin sebelum lupa langsung saja dijawab, mungkin lebih tepat ke Pak Irfan dan Pak Bayu ya, Pak, Ya, untuk jadi menjawab pertanyaan. bagaimana industri kecil menengah itu bertransformasi menjadi industri yang lebih besar lagi. Jadi tentunya kaitan dengan skala produksinya ya. Kalau makin dia besar, ya berarti kan membutuhkan penetrasi pasar. Jadi lebih bagus sebenarnya mulai dari kecil dulu kan gitu. Mulai dari kecil dulu kita cari juga peluang-peluangnya. Nah, salah satunya ya ini momen kita ini ya, kolaborasi dengan industri-industri yang lebih besar lagi. Bisa kira-kira kerjasama produk-produk kita apa yang bisa dibutuhkan tentunya dengan standar-standar industri yang dibutuhkan oleh industri yang lebih besar ya. Jadi kalau tadinya Bapak harapkan misalnya binaan, ya tentunya dengan momen ini juga nanti kan adanya business matching ya. Nanti besok 2 hari ke depan ada nanti dari perwakilan dari Bank Sumut atau dari industri besar lainnya, bisa Bapak komunikasikan melalui ajang one-on-one meeting, mungkin itu bisa. Jadi kita sangat mengharapkan adanya nanti suatu hasil yang konkret juga dari pertemuan ini gitu. Kita bersyukur Bapak mengikutinya. Jadi satu sisi harapan kita juga bagi industri besar, kawasan industri dapatlah bekerja sama dengan industri kecil menengah yang ada, sehingga kegiatan-kegiatan industri besar yang ada selama ini tidak bersifat inklusif ya, tidak bersifat inklusif, tapi dapat nanti merangkul industri-industri kecil menengah yang ada di Sumatera Utara. Demikian. Ya, Pak Bayu ada tambahan, Pak? Tadi saya lihat ada apa? Bapak ini cukup semangat juga terkait naik kelas ke industri besar gitu. Ya, terima kasih Mas Michael. Mas siapa namanya? Hah? Karun. Ya, Mas.
Seumuran anak saya. Semangatnya saya luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Hampir seumuran anak saya tapi luar biasa ini 17 tahun. Gini Mas, ini punyanya Mas nih yang di sini, bukan? Oh, brand ambassador. Oke, brand ambassador Keloria nih. Saya baru tahu nih kalau, mohon maaf nih, saya juga ilmu saya terbatas, tapi saya pikir Kelor itu tadinya Pak kaget juga saya lihat di sini ada Kelor, karena Kelor itu banyak tuh bahan baku di Sulawesi Pak. Sulawesi, Jawa Timur itu banyak, dan itu banyak sentra kita, banyak IKM kita, IKM teh daun kelor dan turunannya itu di sana banyak. Makanya kalau di sini ada, wah ternyata ini juga bisa jadi potensi. Dan terima kasih Mas sudah menyampaikan informasinya. Saya mulai dari mana ya? Tapi pada intinya begini, kalau Mas mau naik kelas, Mas mau mengembangkan usahanya, mendapatkan program-program dari pemerintah, khususnya misalnya pemerintah, saya ngomong Kementerian Perindustrian dulu ya. Kementerian Perindustrian tadi sudah saya sampaikan, Mas buka si Inas itu, ya buka si Inas, di situ Mas butuh apa, misalnya saya butuh kalau pangan itu, industri pangan ada namanya standarnya, Mas mau GMP, sudah punya belum sertifikat GMP-nya? Sudah Pak. Sudah ada? Good Manufacturing Product? Nanti saya lihat lagi ya Pak. Hah? Saya baru join 2 minggu. Oke, makanya. Nah, ini makanya saya informasikan. Jadi ada sertifikasi-sertifikasi yang mungkin perlu dipenuhi. Kenapa? Karena untuk menjadi industri yang menengah dan besar, perusahaan Mas atau Keloria Moringa ini perlu apa ya namanya Pak Ali? Standar-standar ya Pak ya. Brand standar-standar yang bikin customer itu yakin kalau produk Mas itu sehat, halal, baik, kemudian tidak bikin sakit perut dan segala macam. Nah itu saya yakin mungkin sudah sebagian dipenuhi. Tapi kalau misalnya itu ada lagi yang belum dipenuhi, coba untuk dipenuhi. Nanti misalnya, oh saya nggak bisa nih bikin GMP-nya Pak, GMP-nya saya kemana? Coba ke perindustrian, kita bisa fasilitasi. Caranya gimana? Mas buka sinasnya dulu, tinggal diisi di situ, dijelaskan industrinya apa saja, kebutuhannya apa saja. Nanti kita coba carikan, misalnya oh kebetulan tahun ini saya ada nih, saya punya program untuk GMP untuk IKM pangan misalnya. Oh mungkin Mas bisa gabung, caranya seperti apa? Ada semua cara-caranya. Saya nggak hafal satu persatu, tapi dari semangatnya Mas, saya yakin bisa lebih berkembang lagi. Betul kata Mas bilang, daun kelor ini 1 jadi 8 Mas. Jadi itu yang kemarin saya sering Pak dapat tamu dari beberapa mancanegara, ketika datang kita taruh aja tuh teh kelor ini, teh daun kelor itu di meja, terus kita kasih bahasa Latinnya, karena mungkin kalau kelor bahasa Indonesia mereka tidak terlalu paham. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Moringa Pak. Bukan moringa, ada apalah saya lupa. Teman saya dari Jepang datang, terus dia lihat, wah ini di Jepang mahal sekali, dan dia langsung dia minta saya untuk belikan sehingga bisa dibawa pulang. Nah hal-hal seperti itu potensinya ada Mas. Mas kalau yang mau lebih dekat ke teman-teman, ke Pak Kabit nih di sini nanya, Pak ada program apa yang bisa meningkatkan produk IKM Mas baru 2 minggu sebagai brand ambassador, saya pikir sudah cocok ya Pak ya, informasinya sudah, PD-nya udah dapat, jadi tinggal nanti kebutuhan produk Masnya seperti apa yang bisa ditingkatkan. Kalau saya lihat sekilas ya Bu ya, dari Moringa ini kayaknya udah banyak nih sertifikasinya. Mungkin saya bisa lihat produknya Bu, boleh lihat produknya nggak Bu di sini? Nanti mungkin kita bisa kita bisa bantu dari sisi mana yang kira-kira perlu dikembangkan. Kalau dilihat dari jauh kayaknya kemasannya juga sudah oke. Tinggal pasarnya udah kemana aja Bu? Australia. Oh udah ekspor. Udah ekspor, udah apa lagi? Oke. Udah ekspor. Oke. Maaf ya. Ini sudah jauh lebih baik Pak dari beberapa sentra kita yang ada di Sulawesi kemasannya ya Mas Yarung ya. Jadi ini sudah bagus. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah bagaimana kita bisa mengurangi hambatan ekspor. Nah, ada lagi namanya hambatan ekspor Mas. Misalnya Australia perlu standar apa? Standar pangan seperti apa? Mas masuk ke Jepang, ada lagi namanya Japan Standard Mas. Japan Standard beda sama standarnya Australia. Nah itu yang harus dipenuhi. Caranya gimana?
coba dicari dulu cepat standar kebutuhannya apa, produk Mas kira-kira kurangnya di mana, coba konsultasi sama kami atau sama Pemprov, kira-kira mana yang bisa dibantu. Kalau saya melihat sih Pak dari kemasan sudah oke banget nih. Ini juga ada tulisan halalnya. Coklatnya MBG Pak. Masuk apa? Masuk MBG. Masuk MBG? Sama cookiesnya juga masuk MBG. Oh sudah masuk MBG? Nah udah. Butuh apa lagi? Maksud saya cari bayarnya Pak, buyer. Oh bayarnya, Iya. oke. Ini salah satu tempat untuk cari buyer Mas. Jadi ini salah satu tempat dari cari buyer 3 hari ya Pak Kabit ya. 3 hari, ya udah. Ini Mas sebagai brand ambassador harus bisa menjual nih. Kira-kira dan mungkin nanti kalau ada kesempatan dalam 2 hari ini di panggung ini Mas juga bisa selling ya ke teman-teman ini. Mungkin Sabtu Minggu besok rame-ramenya silakan aja. Ini dicari loh Mas di luar negeri ini bener-bener nih, saya nggak bohong. Dan ini apa? Kalau saya Mas, ibu saya punya daunnya, nanam di rumah daunnya. Kadang saya gaduh aja. Saya rebus aja seperti biasa. Tapi kalau ini udah jadi produk. Hah? Ya, daunnya kecil-kecil gini Pak, terus direbus gitu pakai air panas gitu aja kan. Cukup gitu. Mungkin itu Mas ya dari saya, tapi pertanyaannya mungkin tidak bisa menjawab semua. Tapi saya suka semangatnya Mas. Kalau Mas mau jadi eksportir, saran saya pelajari dulu apa standar-standar dan kebutuhan di negara demand-nya, penuhi dulu, pelan-pelan, coba disisir apa yang dibutuhkan, nanti baru kekurangannya dikomunikasikan sama teman-teman. Satu lagi, tadi kenapa kopi ini binaan BI, kenapa kamu pengen juga kan? Caranya cari informasi Mas, kenapa bisa BI. Jadi perusahaan besar, BUMN, BUMD punya CSR namanya. Nah CSR itu bisa dimanfaatkan. Jadi Mas juga nanti bisa kalau ada ini mungkin ada Bank Sumut mungkin ya Pak ya. Kalau ada Bank Sumut juga bisa. Bank Sumut punya CSR, bisa dimanfaatkan. Itu aja mungkin Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu untuk jawabannya. Pak Ali mungkin Pak ada mau ditambahkan untuk juniornya nih Pak, singkat aja Pak. Ya mungkin gini Bang Sarun ya tadi ya. Nah, kita tahun depan kan ada pendampingan nih dari Kadin Sumut. Daftar aja nanti mungkin kita bisa coba ini gitu kan. Beberapa nanti kita akan ada pendampingan lebih nempel gitu beberapa bulan gitu. Nah, mungkin biar ketahuan ininya kan, maunya kan, ini sebenarnya belum tahu nih, pengen aja gini tapi belum tahu pastinya mau ngapain kan gitu ya. Nah nanti mungkin bisa ikut program pendampingan yang dari Kadin Sumut mungkin ya, itu paling. Ya, terima kasih. Ini juga udah buka peluang ya untuk Pak Saran tadi untuk kolaborasi kepada semua yang ada di sini. Ini kita berikan wadah agar bisa naik kelas. Ya, 2 pertanyaan lagi mungkin Bu sebelum kita tutup acaranya. Dari ya, silakan Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Rotua Lubis, IKM Pengolahan Hasil Pertanian Keripik Buah dan Sayur dari Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi di Kabupaten Tapanuli Utara itu kan daerah agraris, daerah pertanian yang banyak buah dan sayur, tapi nilai jualnya itu sangat rendah sehingga saya dengan beberapa teman IKM lainnya di Tapanuli Utara ada yang mengolah buah menjadi keripik. Sebelum saya bertanya Pak, saya ingin menceritakan apa saja pencapaian kami dari desa Tapanuli Utara, karena traffic orang di sana kan tidak banyak. Olahan dari buah dan sayur itu sebenarnya kami bikin banyak, seperti tepung buah dan sayur, ada juga buah kering dan keripik buah. Jadi kami kemasannya belum ada. Saya ini kemasan yang keripik buah dan sayur yang saya kelola itu saya desain sendiri, bayar desainnya. Kemudian potensi yang kami buatkan lagi di kampung itu karena untuk tanaman jagung untuk peternakan. Jadi kami sekarang beternak dan pakannya itu dari jagung, pembuatan jagung. Di sini kami membuat produk ayam beku, frozen chicken. Tapi kemasannya kami belum ada Pak. Kemudian untuk pakan, kami buat pakan sendiri, fermentasi, tapi kami masih dalam bentuk tepung. Kami kemungkinan bulan depan itu sudah bikin pelet untuk ayam. Tapi kami masih butuh alat pengering karena pakan habis difermentasi itu butuh dikeringkan, karena ketika kita jemur di matahari ada bakteri
atau jamur pakannya jadi toksit, jadi beracun untuk pakannya gitu. Jadi dengan melihat potensi-potensi dari desa itu, Pak, bagaimana kami bisa menjadi daerah prioritas untuk dikembangkan dalam meningkatkan SDM, karena SDA-nya di Tapanuli Utara itu sangat melimpah gitu. Saya juga melihat ada Kadin, Pak, di Tapanuli Utara, tapi tidak berdampak banyak ke UMKM yang ada di Tapanuli Utara gitu. Dan untuk Pak Bayu juga, bagaimana pertanyaannya itu sama, bagaimana kami yang di Tapanuli Utara ini untuk menjadi prioritas, apakah kami harus bergabung ke banyak asosiasi atau kami membentuk kelompok-kelompok yang lain gitu, karena selama ini kami bergerak sendiri gitu. Ini saya dapat kabar dari Ibu Kadis pariwisata kami di sana ada membentuk kelompok agrowisata. Jadi kami membentuk wisata yang berbasis pertanian. Kami masuk 30 besar dari Kementerian Pariwisata. Ini dari 60 kami masih bertahan di 30 besar gitu. Yang mudah-mudahan masuk 10 besarnya nanti, Pak. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Izin Bu, ada pertanyaan? Iya, itu tadi pertanyaannya, Pak. Bagaimana kami menjadi daerah prioritas untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola SDA yang melimpah gitu. Ya, mungkin Pak langsung saja Pak dijawab terkait dengan mengelola daerah begitu Pak. Mengelola sumber daya alam di daerah. Ya, jadi memang kalau sumber daya alam di daerah kita akui melimpah. Tapi tadi seperti saya jelaskan tadi, sumber daya manusianya yang concern dan memang mau full time untuk itu. Karena kadang IKM itu sendiri dia hanya membagi waktunya sebagian aja untuk kegiatan IKM-nya, sebagian lagi untuk pertanian, peternakan atau perkebunan. Jadi tapi itu pun kalau ibu-ibu yang sudah fokus tentunya seperti tadi ya Ibu sendiri katakan bisa bergabung dengan asosiasi yang ada yang sejenis ya kan, atau dengan proses produksi yang sejenis atau dengan bahan baku yang sejenis, sehingga nanti dapat Ibu udah sentra ya, udah sentra IKM lagi pengurusan sekarang, Pak, tahap pengurusan. Oke, jadi mungkin itu ya seperti tujuan sentra ya, tujuan sentra itu bagaimana suatu kelompok usaha yang sejenis ya kan, dengan proses produksi yang sejenis, dengan bahan baku yang sejenis, dapat membentuk suatu kelompok dalam suatu wilayah yang sama untuk nanti dapat dapat dibina oleh pemerintah secara lebih terarah. Dan juga nanti bantuan-bantuan peralatan seperti Ibu tadi mengatakan ada nanti membutuhkan pengering sebagai untuk menurunkan kadar air ya, untuk menghindari jamur dan apanya. Tentunya pemerintah sekarang sepertinya fokus kepada sentra-sentra IKM yang ada gitu. Jadi alangkah bagusnya jika para industri kecil itu membentuk sentra IKM yang memiliki kepengurusan dan kelembagaan yang jelas. Saya kira demikian. Pak Bayu ada yang mau ditambahkan Pak? Terima kasih Ibu. Saya panggil Ibu Lubis saja Ibu ya. Bu Lubis, terima kasih semangatnya Bu dan usahanya untuk memajukan industrinya, IKM-nya. Saya salut Bu. Mungkin di daerah Ibu masih sulit ya Bu ya untuk mendapatkan fasilitas, tapi Ibu, saya dengar tadi Ibu berusaha untuk bisa bukan survive, menjalankan meskipun dengan kondisi yang tidak terlalu sempurna. Yang pertama memang untuk keripik buah dan sayur sebenarnya banyak Bu contoh-contoh produk-produk atau teman-teman IKM lain yang memiliki produk yang cukup berhasil Bu, dan berhasil ya, bisa dikatakan berhasil di daerah-daerah lain, dan memang biasanya dijadikan dikeringkan kemudian dikemas. Tadi saya juga dengar dari Ibu ada buah kering, sayur, dan kemudian Ibu juga memproduksi dari tanaman jagung ya Bu ya. Tanaman jagungnya diapain Bu? Jadi pakan, Pak. Oh, jadi pakan ya? Pakan ternak. Pakan ternak ya? Oke, jadi diolah untuk pakan ternak. Jadi itu dua entitas yang berbeda, yang satu untuk produk-produk kita, yang satunya untuk ternak.
Dan tadi udah disampaikan juga oleh Pak Kabid, memang kalau belum ada sentra atau teman-teman yang sentra IKM, Ibu bisa menjadi pelopor. Tapi kalau untuk menjadikan fasilitas, kalau Ibu kesulitan katakanlah di kabupaten, di provinsi, coba Ibu buka sinasnya deh Bu. Ibu buka sinas yang tadi kami sampaikan, nanti minta Mas Aka mungkin bisa menyampaikan alamat websitenya. Saya udah masuk Sinas, Pak. Sudah masuk Sinas? Iya. Sudah pernah masuk di website yang klinik? Pelaporan untuk semester ini yang Sudah? September Oke. belum. Oke, di situ juga kita memiliki website untuk klinik kemasan, Bu. Jadi Ibu juga bisa memperbaiki kemasan Ibu. Ibu mungkin mau ganti logo, ganti brand, segala macam, mungkin mau konsultasi juga dengan kita bisa. Tapi kalau untuk produk produk kualitas produk, produksi produk, Ibu bisa konsultasi juga nama tim kami juga di Direktorat IKM Pangan Furniture Bahan Bangunan, khususnya bagaimana mungkin bisa memenuhi standar-standarnya. Ibu standarnya sudah ada, Bu? BPOM sekarang lagi pengurusan BPOM. Halal PRT sudah, Pak. Oh, udah lengkap. Saya pikir sudah lengkap nih, Pak. Jadi sudah lengkap. Tinggal satu menurut saya, Bu, kalau sudah kemasan sudah menarik, sudah bagus, tinggal pasar, Bu. Mungkin Pak Kabid nanti bisa sama-sama didorong. Tinggal Ibu nanti mungkin jualannya, Bu. Mungkin kalau sekarang pakai medsos, pakai Instagram, pakai TikTok dan segala macam mungkin bisa dibantu. Dan untuk fasilitas di luar dari kementerian seperti tadi saya disampaikan oleh Mas Harun, Ibu mungkin nempel kemana aja, Bu. Jadi kita mungkin perindustrian anggarannya terbatas. Semua dinas saya pikir yang mengurusi industri kecil menengah punya beberapa fasilitas, mungkin tidak banyak. Kayak tadi Ibu bilang udah di pariwisata, mungkin di sana ada BI kabupaten juga punya anggaran, kemudian bank-bank Himbara, BNI, Mandiri juga punya CSR. Silakan dimanfaatkan, Bu. Rumah BUMN Tarutung tadi kata Pak Ali. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau saya nih, Bu, ya, pengalaman dari teman-teman, dengar cerita dari teman-teman di daerah yang mungkin tidak agak sulit dijangkau, mereka ketok-ketok hampir ke semua dinas, ya. Kalau misalnya di perindustrian Ibu sudah dapat semua, Ibu mau dapat yang lain, ketok di dinas-dinas yang lain, ketok BUMN atau BUMD. Saya pikir kalau Ibu sudah memiliki sertifikasi 2 produk itu plus nanti Badan POM, hampir memenuhi semua sudah, Bu. Tinggal dipasarkannya, bisa dibantu oleh teman-teman di BUMN, di BUMD melalui CSR atau melalui pameran-pameran yang ada di Kementerian Perindustrian juga. Mungkin itu, Bu Lubis yang bisa saya sampaikan. Izin, Pak. Ya, silakan, Pak. Jadi kalau untuk jagung sebagai pakan ternak, kami kemarin barusan Vertek ya, verifikasi standar kegiatan ke SKU untuk misalnya Indogiant Agrinusa ya kemarin ya, Confit ya, Java. Jadi kalau mereka membutuhkan jagung berapa saja, yang penting sudah lolos uji labnya, mereka tampung mau berapa saja. Jadi kalau dari segi pasar, saya rasa nggak ada masalah kalau untuk produk jagung. Kalau misalnya untuk pakan ternak, pakan unggas, pakan ikan yang terapung, tenggelam, itu mereka tampung aja, Bu. Kami belum ada akses untuk ke mereka, Pak. Ya nanti kita kasih itu hotline-nya. Ya. Oke, Pak. Ya, untuk Pak Ali mungkin Ya, ada mau ditambahkan, tadi Pak? tanya Kadin di sana, Bu, ya. Ada. Tapan Blitar. Kebetulan memang Kadin Tapan Blitar ini kita sedang mau melakukan restrukturisasi gitu, karena memang kurang aktif ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita akan ada perubahan kepengurusan gitu. Nah, jadi kalau saya pikir rumah BUMN boleh dicoba, Bu, rumah BUMN Tarutung, atau kita punya sesi juga nih di Kadin Sumut tapi Zoom. Jadi kita ada kerjasama dengan Universitas Bina Nusantara Jakarta untuk itu tadi problem-problem itu, karena mereka juga punya banyak mitra-mitra perusahaan gitu kan. Nah, mungkin nanti Ibu bisa ikut kali di bulan Oktober gitu. Itu sih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan terakhir mungkin, Pak, karena kita udah cukup larut juga waktunya, kepada Pak Sirait, dipersilakan, Pak. Baik, Pak, terima kasih Mulia Teh Horas. Horas, Pak. Iya, terima kasih buat acara ini. Kami bisa berdiskusi dan
menyampaikan mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan. Saya tidak secara pribadi, nama saya Marandus Sirait dari Taman Eden, pengelola produk rempah khas Danau Toba Andaliman. Tapi saya mau bukan khusus mau bawakan tentang Andaliman ini. Di akhir nanti boleh saya sampaikan sedikit. Tapi saya mau mencoba membawakan dari kami dari kawasan Danau Toba, para pelaku UMKM. Ya, sedikit ceritanya. Sejak Danau Toba dijadikan destinasi pariwisata super prioritas, itu semangat yang luar biasa bagi kami semua pengelola UKM. Dan saya salah satu hari itu penggagas beberapa asosiasi-asosiasi, termasuk asosiasi UMKM Toba dan asosiasi Kaldera Toba. Namun setelah berjalan begitu rupa dengan bagus, asosiasi kan tidak begitu dibutuhkan pemerintah lagi karena langsung BUMN diperintahkan untuk menjangkau para UKM sehingga asosiasi tidak begitu diperlukan lagi. Tapi itu proses-prosesnya. Dan saat itu kita kerjasama dengan berbagai instansi terkait sampai mulai dari provinsi sampai pusat, termasuk Kementerian Pariwisata yang lebih banyak yang membedah kemasan supaya standar-standar produk-produk yang bagus ya. Sampai semua hari itu kami libatkan Inalum, BUMN, PLN dan lain segalanya, bukan lagi hanya mesin-mesinnya, tetapi produknya itu bungkus kemasannya itu supaya semuanya bagus karena pariwisata super prioritas. Semuanya hampir sudah bagus dan sekarang produk UKM dari kawasan Danau Toba sudah banyak yang bagus-bagus dan belakangan mulai tenggelam kembali. Kenapa tenggelam kembali? Karena peralihan masa periode pariwisata tidak lagi masuk hitungan menurut kami. Jadi masa peralihan kepemimpinan pariwisata Danau Toba super prioritas sudah tidak masuk hitung lagi. Bahkan bangunan-bangunan yang sudah dibangun itu seperti pantai bebas, labuhan-labuhan, tempat kuliner, tempat wisata sudah banyak yang tenggelam, banyak yang tidak terurus lagi. Sehingga para kuliner kembali produknya yang sudah bagus-bagus tidak ada pemasaran lagi karena kunjungan wisata pun sudah drastis menurun. Nah, ini apa langkah yang harus kita buat untuk mengantisipasi ini? Yang saya harapkan memang adanya satu seperti yang di Bali itu ada semacam Krishna itu di Toba yang menjadi pusat oleh-oleh seluruh kawasan Danau Toba, di situ bisa didapat. Supaya kami ini bisa memasukkan produk itu, ada halalnya, ada tidak halalnya, mau yang halal, mau non halal, semua ada di situ. Saya lihat yang di Bali situ produk keripik babi pun ada di situ, yang tidak ada kata-kata apapun di situ, tidak ada mereknya sama sekali, cuma dibungkus plastik gitu, ada. Nah, itu yang saya harapkan ada di Toba, dan kalau bisa ada satu juga di Medan, sehingga kami bisa kalau kami mengurusi pasar memang semua akan kolaps. Terus terang saya juga berproduk Andaliman. Andaliman ini dibutuhkan dunia, tapi saya tidak mampu untuk menjangkau dunia. Tetapi Andaliman ini dibutuhkan dunia. Siapa yang akan bisa memasarkan ini? Kami beberapa kali mengirim ke berbagai negara, ke Rusia, kemana gitu kan. Tapi sesudah COVID berhenti semua, karena bukan kami langsung mengirim. Waktu kami langsung mengirim ribet sekali dan saya mau pecah kepala saya. Diurus kita mengurus SDI semacam BPOM di Amerika. Kita urus bayar 8 juta, perpanjang lagi gitu kan. Aduh, kami orang dari kampung ini enggak sanggup lah. Maksud kami cukuplah menanam Andaliman, membuat produksi Andaliman, membina petani supaya produk kami bisa bagus seperti itu. Sudah sampai ada sekarang sabun Andaliman, hand body Andaliman, obat jerawat Andaliman ya. Minyaknya, asirnya sudah. Dan produk-produk yang tadinya ada sambal, ada bandrek, ada apa, tidak hanya itu lagi. Bahkan di Jakarta sudah ada di Parmes Market dan Rans itu yang Andaliman biji kering, tapi masih skala kecil. Ini harus ke luar negeri karena Eropa pasti membutuhkan ini. Yang kami maksud di situ, Pak, kami dari program-program UKM yang sudah lulus, yang sudah ada halalnya, ada PRT-nya, ada BPOM-nya, biarlah kami fokus mengurusi produk kami, adalah pemerintah yang membantu pemasarannya ini kemana, kan gitu. Kalau kami lebih rumitnya memikirkan pemasaran itu daripada mengurusi produk-produk itu, karena kami orang kampung, bahasa Inggris pun kami tidak tahu, walaupun tahu yes or not saja.
Jadi maksud kami Bapak, tolonglah kami ini kan dari kawasan Danau Toba itu sekarang sudah banyak yang tenggelam produk-produknya, yang sudah sampai binaan Bank Indonesia pun yang sudah tadi melanglang buana kemana-mana di seluruh Nusantara, sudah banyak yang tidak ada lagi. Bagaimana kita menghidupkan ini kembali? Danau Toba harus tetap, dan Geopark sudah masuk lagi kategori Green Card. Moga-moga dari Geopark Kaldera Toba ini bisa terangkat lagi, semogalah, itu harapan kami. Jadi andaliman kami itu memang andalkan iman. Jadi harus sampai ke seluruh dunia dan kenal andaliman, kenal Danau Toba. Terima kasih juga Pak Michael juga sudah berkunjung ke produk kami. Kalau produk kami Pak, tak kami minta bantuan, datang yang membantu. Bahkan di luar daripada kemampuan kami menerima, tak kami buat proposal, datang sendiri karena dilihat produk kami itu memang butuh dipasarkan ke luar negeri. Dikasih mesin-mesin yang apa semua, dikasih gudang, dikasih, tak kami minta, dikasih rumah kaca supaya bisa orang melihat dari luar ketika orang memproduksi, karena menjadi tempat edukasi. Terima kasih buat kita semua, semangat untuk UKM. Horas. Horas. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sirait, ini cukup bersemangat sekali untuk membangun kawasan Danau Toba ya Pak. Saya juga sudah pernah ketemu sebelumnya sama Pak Sirait. Kepada Pak Irfan Pak, mungkin ini ada sedikit masukan dan pertanyaan tadi terkait perbandingan Danau Toba, dan seperti di Bali itu ada pusat oleh-oleh begitu Pak, untuk seluruh Bali gitu. Apa memungkinkan untuk diadakan juga di Danau Toba dengan campur tangan dari pemerintah daerah? Ya tentunya ini kan kolaborasi di sektor pemerintah juga diperlukan sebenarnya ya. Jadi kan bukan hanya sektor industri, tapi seperti kata Pak Sirait tadi, sektor pariwisatanya. Jadi kadang-kadang nggak ada juga hubungan antara sudah green card atau apa. Saya lihat, saya sering juga tahun 80-an camping ya di sekitar Danau Toba. Lebih banyak bulenya tahun 80-an daripada sekarang. Jadi kayaknya nggak ada hubungan itu antara green card dari UNESCO, apa dulu yellow sekarang green, ya tetap sepi juga. Jadi ada sesuatu kayaknya, sesuatu masalah di Danau Toba ini saya rasa. Jadi kalau di Bali ada Krishna, ada Keranjang ya kan. Tentunya ini perlu dipikirkan semua, apalagi Danau Toba ini kan PSN sebenarnya Pak, proyek strategis nasional. Jadi artinya ya yang proyek strategis nasional berarti kan kewenangan pusat sebenarnya ya kalau kita ini kan ya. Dari Pak Luhut kemarin, tapi sejauh mana kan perlu kita review baik pusat maupun daerah sebenarnya. Banyak sebenarnya PR ya. Jadi sektor industri, perdagangan, pariwisata, ya kan, itu sebenarnya kolaborasi di antara sektor pemerintah. Kita harus introspeksi dan sebenarnya refleksilah di antara pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun semua yang lintas OPD, lintas kementerian lembaga, memang harus introspeksi lah untuk kondisi Danau Toba saat ini. Saya rasa itu jawab apa kami Pak. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Untuk Pak Bayu mungkin ada mau ditambahkan sedikit dari sudut pandang kementerian nih Pak terkait dengan Danau Toba. Pak Sirait, terima kasih Pak masukannya. Kalau buat saya masukan Bapak ini, saya baca di koran Pak, tapi ini langsung dari Bapak, jadi memang turun nih Pak ya, lagi turun semua di sana, dan ini menjadi catatan kami juga Pak, dan saya tidak tahu apakah ini korelasinya ada atau tidak, tapi memang kalau di perindustrian Pak, program-program yang mungkin ya Pak ya, saya nggak tahu nih karena di sana itu lebih ke pariwisata. Tapi untuk membantu teman-teman mencarikan buyers Pak, kami sering mengadakan business matching Pak namanya Pak. Ya kayak seperti ini Pak, cuma kita business matching, kita undang buyers seperti asosiasi seperti HIPMI, HIPINDO Pak, yang tadi saya sampaikan. Jadi terakhir kita bikin itu waktu itu di kantor Pak, kita bikin IKM pangan Pak. Kita undang buyers seperti tadi Bapak bilang itu, French Market, Farmers Market, Hero, terus kemudian dulu masih ada Carrefour dan segala macam. Terus kita todong Pak, waktu itu kita todong buyers itu, HIPINDO itu, ayo dong kamu kontrak dengan teman-teman IKM. Jadi kita mendorong mereka, tapi produk-produknya
karena Bapak sudah punya produk yang sudah punya sertifikasi katakanlah, itu bisa mudah masuk ke sana. Mungkin saran aja mungkin ke teman-teman semua, termasuk ke kami juga Pak, mungkin di Pemprov atau di kabupaten bisa melakukan itu. Dan saya pikir kalau Bapak sudah menjadi super PSN ya Pak ya, di super program prioritas nasional waktu itu, saya pikir ini bisa menjadi program yang masih tetap prioritas Pak, karena ini pariwisatanya 10 destinasi utama di Indonesia setahu saya. Dan mudah-mudahan langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan itu. Selain tadi usulan Bapak ada Krishna baru di Danau Toba. Mungkin saya tidak punya wewenang untuk menjawabnya Pak, karena itu lebih ke dunia usaha atau Kementerian Perdagangan yang bisa menjawabnya. Tapi yang berikutnya mungkin Pak bisa dilakukan. Saya tahu Bapak dan teman-teman di sana sudah melakukan adalah kita jualan lewat media sosial Pak. Mungkin ya perlu selegram mungkin seperti Mas Sarun nih sebagai brand ambassador. Bikin konten mungkin Pak, konten yang mungkin ringan, menarik, tapi juga menjual alamnya. Tapi ujung-ujungnya adalah produk Bapak, katakanlah seperti itu. Saya tidak tahu apakah Bapak sudah melakukannya atau belum, tapi saya lihat sebagai orang yang mungkin saya baru sekali Pak ke tempat Bapak, melihat sekarang mungkin sudah jauh lebih bagus dari zaman dulu. Dengan alam yang bagus, sarpras yang bagus, infrastruktur yang bagus, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan penjualan Bapak. Saya ikut prihatin Pak, tapi mungkin ini bisa jadi catatan kita di kementerian. Mungkin sementara itu Mas Ya, Michael. terima kasih masukannya. Pak Bayu atas tanggapan dan masukannya. Kepada Pak Ali mungkin ada mau ditambahkan Pak untuk Ya, daerah Pak Danau Toba. Sirait ya. Pak Sirait mungkin bisa bikin toko kayak Krishna itu namanya Sirait mungkin gitu ya. Bisa juga. Karena kan sebenarnya Pak memang mau nggak mau suka nggak suka ya, kita sebagai produsennya kita nggak apa-apa juga kita memulai usaha toko itu sebenarnya. Karena kalau kita lihat Krishna itu kan sebenarnya dia punya produk itu banyak kan, cuma di branding Krishna, tapi kemudian disupport sama Bank BRI itu kan, kredit dari Bank BRI. Nah mungkin ini waktunya pas juga nih timingnya, karena pemerintah lagi ngeluarin banyak ke bank. Banknya lagi bingung kan kalau kata Menteri Keuangan ya, saya nggak tahu juga. Kata Menteri Keuangan banknya lagi bingung nih mau kemana. Saya pikir mungkin Pak Sirait bisa coba ngobrol nih sama kawan-kawan di sana untuk coba mulai aja gitu. Jadi dengan kredit itu gitu. Nah memang kendalanya siapa yang beli Pak, yang datang aja nggak ada gitu kan sekarang ke sana. Tapi saya pikir kalau kita mulai dari yang kecil, Sabtu Minggu kan tetap selalu ramai di sana. Memang kendalanya di weekdays mungkin ya kalau sekarang ya. Tapi weekendnya kan masih ada. Jadi saran saya Pak Sirait mungkin bisa coba mulai dulu gitu. Jadi pengembangannya baru nanti disupport sama pemerintah atau yang lain-lain. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak ngerti juga kan mau di backup dari sisi mananya. Itu sih Pak tambahannya dari saya. Makasih Bang Michael. Ya, terima kasih Pak Ali. Tadi ada sedikit masukan terkait dengan dana yang baru dikucurkan ke Himbara begitu Pak ya. Barangkali itu bisa jadi peluang untuk para pelaku IKM. Ada pertanyaan satu lagi Pak ya, terakhir Pak ya. Dari Pak Tarmizi, dipersilakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tadi saya untuk center apa aja anggota IKM. Baik Pak, kenalkan saya Ahmad Tirmizi, tersebut kita dari konsultan manajemen di background di PT Kim Sitarsindo, konsultan untuk ISO 9000, manajemen mutu, IKM dan UMKM Pak. Nah mungkin dan kita juga pernah diundang Kadin juga ya untuk berkolaborasi. Nah mungkin ke Bapak di depan, ya ini bagus sekali saya pikir konsepnya bagaimana mengawinkan IKM dengan industri besar dan kawasan industri ya. Nah kami melihat Pak dari diskusi-diskusi dengan sentra IKM, nah kami melihat sebenarnya konsepnya ini sudah bagus,
Tapi yang kami lihat dari sentra-sentra yang ada itu pengelolaannya Pak. Nah saya ikut juga dulu waktu dari itu ya FGD dilakukan Dinas Perindustrian, bahwa ada pengurus dan pengelola Pak. Nah pengelola sentra ini yang bilang Pak Irfan tadi memang ya nggak konsisten, dalam arti sampingan gitu Pak ya. Nah sibukan ya, dia ngurus IKM-nya aja sudah sibuk, bagaimana mengelola sentra. Nah mungkin yang perlu ke depan itu Pak, mungkin perlu dibantu sentra IKM ini adalah bagaimana manajemen pengelolaannya. Karena manajemen pengelolaan yang profesional dengan adanya proses bisnis yang dibuat nanti, nah, dan akses pasar, kalau saya lihat dari Inmen tadi Pak ya, bahwa memang arahnya ke sana ya, akses pasar, proses bisnis dan sebagainya. Ini belum mendapatkan sebuah konsep yang jelas Pak, bagaimana mengelola sentra IKM ini. Yang kami dapatkan informasi bahwa bisa dengan koperasi, UPTD atau mungkin BUMD gitu ya. Nah ada nggak Pak model memang yang sudah manajemen pengelolaan yang baik, yang bisa dicontoh mungkin untuk di sentra IKM di sini Pak? Ya karena memang sentra ini memang kalau menurut saya sih pengelolaan ini harus digaji, harus memang dia di situ ya, seperti koperasi Pak. Koperasi ada ketua sekretaris bendahara, tapi memang harus ada pengurusannya, memang manajer koperasi yang mengelola ini. Karena pengelolaan ini itulah nanti dia yang bisa menjalankan proses bisnis, melakukan inovasi, mendorong IKM ini memang supaya berkembang. Jadi mungkin saran kami itu Pak, kalau memang ada konsepnya itu seperti apa untuk pengelolaan ini. Nah dan yang kedua tadi tentang akses pasar, saya pikir ya seperti Krisna itu Pak ya, bagus saya pikir ya. Tapi juga tadi saya sarankan juga ke Pak Kabid, Pak Irfan, sebaiknya juga ada berkelanjutan Pak. Mungkin bicara marketing ya, marketingnya sentra ini memang harus dibuat semacam katalog sentra IKM Sumatera Utara, nah gitu ya. Produk-produknya apa, kemudian alamat di mana, kontak personnya, dan mungkin bisa dimasukkan ke website atau gimana sehingga bisa disinergikan dengan kawasan industri atau industri besar baik di Sumatera Utara maupun daerah lain Pak. Apa sih potensinya dan kontaknya di mana? Nah mungkin masyarakat atau perusahaan bingung nih, saya butuh ini, cuma kemana saya harus menghubungi? Nah kemana nih? Nah inilah mungkin PR ke depan Pak yang perlu berkelanjutan. Dan dengan Kadin, saya pikir Kadin ini kan memang dari namanya Kamar Dagang dan Industri Pak. Nah tanggung jawab industri itu sini Pak ya, bicara IKM ya, walaupun nanti kebanyakan mungkin ada properti itu Pak, yang lain-lain Pak ya. Mungkin fokusnya udah mulai ke hilirisasi ini Pak, dagang berarti pemasaran Pak. Nah kalau kami lihat dari sentra IKM ini, masalah mereka sebenarnya di pemasaran. Saya lihat mereka ini tadi Pak ya, kami bisa buat produk, masarkannya kemana gitu Pak ya. Nah inilah mungkin perlu sentuhan Kadin daerah Pak, kabupaten kota, supaya bisa kolaborasi. Nah kolaborasi sumber berkah ya Pak, nah, kolaborasi dengan sentra-sentra ini Pak. Nah permasalahannya juga Pak, yang kami lihat pemerintah setempat, kebetulan Pak Bayu, kami juga, saya pernah membangun ada 8 RPI Pak, rencana pembangunan industri di kabupaten kota di Sumatera Utara. Banyak pemerintahan kabupaten kota ini yang masih bingung apa sih industri ini sebenarnya. Fokus kepala daerahnya masih udah UMKM dan sebagainya Pak. Nah mungkin ini perlu penguatan Pak, saya pikir Pak. Mungkin kolaborasi Kadin dengan pemerintahan setempat Pak, dengan dinas perindustrian terutama ya. Kadang-kadang maaf juga dinas perindustrian ya Pak, sebentar Pak. Bidang perindustrian ini di kabupaten kota belum, kadang-kadang nggak jadi prioritas Pak ya dari kabupaten kota tadi ya. Mungkin bisa didorong Pak supaya kolaborasi, supaya memperhatikan sentra ini Pak. Karena sentra inilah salah satu program Astacita untuk hilirisasi industri. Mungkin itu dari kami Pak, pandangan dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tarmizi atas pertanyaan dan masukannya. Mungkin ini jawabannya sekalian langsung closing statement aja Pak, berhubung waktu kita juga udah agak lewat ini Pak, mulai dari Pak Irfan nanti Pak Bayu dan Pak Ali begitu Pak. Dipersilakan Pak. Jadi kalau dengan Pak Tarmizi kita ya intens ya komunikasi, karena beliau ini konsultan dalam kajian proses bisnis dan kelembagaan untuk kajian. Kemudian ada 3 ya,
kajian potensi sentra Pelita Buana ya. Kemudian untuk kajian akses pasar kemitraan Artek ya. Nah, jadi kita untuk 3 kajian ini intens. Jadi seperti yang kata Pak Tarmizi tadi, kita tetap ini. Cuman ya dari kita sebagai nanti user yang mengharapkan dokumen kajiannya, ya tentunya konsultan juga bukan hanya memetakan, juga memberikan solusi nanti dalam dokumen kajiannya, advice-nya apa gitu. Jadi kita saling inilah memberikan ininya dan terdokumentasi dalam dokumen kajian itu. Apa adanya aja Pak dituangkan. Ya kalau misalnya belum apa, ya mana yang baik kelembagaannya. Kalau misalnya proses bisnisnya masih apa, dibuatkanlah proses bisnisnya yang baik yang ininya. Jadi sebagai Bapak penyusun dokumen juga sebagai advisor lah untuk memetakan dan memberikan solusi terhadap permasalahan sentra industri kecil menengah yang ada Pak. Jadi untuk closing statement dari saya, jadi manfaat bagi industri kecil menengah ya, manfaatkanlah momen ini promosi dan tumbuh bisnis ini untuk membangun jejaring kepada sektor ekonomi lainnya, memanfaatkan selama 3 hari ini, dan kepada masyarakat ya mari kita dukung produk-produk lokal dengan memanfaatkan dan membeli produk-produk yang ada dipamerkan pada saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk Pak Bayu. Terima kasih Pak Michael. Saya boleh minta tolong Pak, saya bawa tim nih Pak. Jadi kalau pengelola saya minta Mas Satrio untuk bisa menjelaskan, sebelum habis itu nanti ke saya untuk closing statement. Silakan Mas Satrio untuk pengelolaan, biar nggak ngantuk. Nggak apa-apa ya Mas, ini Siap. Nggak apa-apa, Pak. Silakan Mas. Ini karena udah ditugaskan sama calon dirjen nih Pak. Amin. Kita siap. Jadi Pak, pertanyaan Bapak itu sebenarnya adalah ini ya Pak, yang tadi digambarkan ilustrasi tadi itu kan model Pak. Itu adalah model bagaimana sentra IKM itu sebenarnya hadir sebagai kelembagaan yang di tengah-tengah IKM Pak. Jadi apa kebutuhan dari IKM? Misalkan ya kalau kita bicara tentang tenun itu permasalahan di bahan baku. Jadi kayak misalkan harga akhirnya itu tinggi, pasti karena pengadaan supply untuk tenunnya itu nggak bagus. Nah ini yang harus diselesaikan. Kalau kita bergerak ke hilir, masalah di pemasaran. Pemasaran terkait dengan apa? Standar. Kemudian dengan waktu untuk menyampaikan produk. Lalu kemudian juga tentang bagaimana kontinuitas ini terjamin. Akhirnya juga dengan bahan baku. Nah jadi sebuah pengelola sentra IKM itu diatur di dalam, saat ini sudah ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2024 Pak. Jadi dia menjelaskan apa saja sih tugas dari pengelola. Ya salah satunya menjadi solusi bagi para pelaku di satu lokasi yang dengan komoditi yang sama beroperasi secara optimal dengan nilai ekonomis Pak. Nah jadi itu terkait dengan sentra IKM. Nah kemudian Bapak menanyakan terkait dengan referensi mana yang bagus ya. Jadi saat ini Pak, kita telah melakukan penilaian sentra IKM dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Ya. Nah saat ini kita bisa melihat kecenderungan bahwa untuk sentra IKM yang khususnya yang aset dari pemerintah Pak ya, yang tidak beroperasi itu ada di angka 33%. Ya, jadi mungkin dari pemerintah provinsi bisa melakukan juga pemetaan. Berapa banyak aset-aset dari pemerintah ya yang dibangun oleh Pemda yang dia itu tidak beroperasi secara optimal. Nah kalau pendekatan kami secara nasional hasil penilaiannya ada di angka 33%. Sisanya itu mereka telah beroperasi dengan baik Pak. Nah jadi itu nanti kalau referensi data Bapak tinggal mungkin menyurati ke kami dari provinsi bisa untuk referensi kemana saja nanti kami sampaikan Pak. Ini yang bisa dikunjungi. Nah sebenarnya juga terkait dengan event seperti ini Pak, kaitannya ya, ini kan tujuannya sangat bagus untuk menghadirkan kemitraan ya. Tetapi konsep kemitraan ini harus benar-benar disiapkan Pak, terkait dengan siapa yang hadir di sini, dengan siapa yang nanti akan didatangkan untuk bermitra.
Dan Bapak harus punya konsep yang jelas tentang kualitas produk yang sudah ada saat ini seperti apa, dan nanti siapa yang nanti Bapak siapkan untuk bermitra. Karena nanti akan ada yang namanya gap, Pak. Nah, gap ini yang harus diisi ya dengan pembinaan yang berkelanjutan, baik itu dari provinsi, kabupaten kota, dan juga sentra IKM. Nah, jadi terkait dengan hal itu, Pak, itu kiranya sedikit terkait dengan pengelolaan sentra IKM yang nantinya Bapak kalau ingin mendalami bisa mungkin mengundang kami dalam rapat atau juga pembahasan, kami siap membantu, Pak. Mungkin itu Pak Dir, kami kembalikan, Pak. Oke. Terima Terima kasih. kasih Mas Satrio. Jadi mungkin sedikit itu ya Pak Tarmizi ya. Nanti mungkin kita bisa ngomong setelah acara ini selesai. Terakhir tentang akses pasar, Pak. Kalau akses pasar saya pikir Mas Michael, Pak Kabid, Bapak Ibu semua, mungkin teman-teman dinas di sini, ini sekali lagi saya bilang ini adalah salah satu bentuk akses pasar terhadap IKM-IKM yang ada, yang kebetulan berpartisipasi pada acara ini. Kalau boleh nih, kalau boleh termasuk dengan Pak Sirait tadi menyampaikan pasarnya susah segala macam. Pak, sekali-sekali boleh dong kita colek kepala daerahnya, bupatinya atau wali kotanya posting atau bikin reels tentang acara ini atau tentang produk Bapak. Simple aja Pak, posting kan paling 15 detik ya Pak ya, atau reels itu 15 detik kalau di IG. Saya nggak tahu kalau platform yang lain saya nggak punya, saya punya IG doang. Itu 15 detik, tapi orang datang Pak. Itu yang nonton kan mungkin ribuan, followersnya banyak Pak. Mungkin yang beli, misalnya produknya Pak Sirait, saya punya andaliman apa, produknya ini gitu. Terus bisa dibeli di sini loh. Nah, atau Bapak mungkin sudah punya toko marketplace-nya, bisa dibeli di Shopee atau di Tokopedia, mungkin orang akan langsung nyari situ Pak. Nah, khususnya acara ini mungkin ini lokasinya di tengah kota Pak Kabid, mungkin besok kalau bisa dicolek mungkin Pak Kadisnya atau Pak Gubernur, mungkin Pak Wagub, Pak Ijek atau Pak Gubernur, Pak Bobi atau Pak Wali Kota ajak ke sini posting, oh ada acara ini, atau dia apa ya, forward medsosnya ini sehingga acara ini ramai gitu Pak. Dan ini buat saya Pak cukup ramai Pak untuk acara Jumat malam, sudah jam 9 tapi masih ada beberapa, saya lihat ini flow-nya orang juga banyak dan lokasinya sangat strategis, ada di bawah. Ini adalah salah satu Pak, tapi sekarang mau nggak mau Pak emang harus lewat medsos Pak. Jadi kalau kita jualan offline saja di daerah yang sulit kayaknya agak berat Pak. Ya betul ya Pak Tarmizi ya, Bapak sebagai konsultan nih pasti lebih mengerti daripada saya masalah akses pasar. Itu pun yang kita lakukan Pak terhadap produk-produk IKM lainnya agar produknya lebih terkenal, lebih laku dan segala macam. Mungkin sebagai closing statement, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Michael dan teman-teman semua yang sudah mengundang sini, Pak Kabid, dan sekalian saya juga ingin menjual, kalau boleh ya Pak Ali, jualan sedikit Pak. Jadi selain dari produk IKM, pangan, furniture, kerajinan tekstil, kain, kemudian ada kerajinan lain, aneka dan segala macam. Kita juga punya lagi mengembangkan di Kemenperin namanya IKM yang mendorong industri hijau atau zero waste. Jadi Pak Ali, ini kebetulan Pak Ali dari Kadin, kita punya MOU dengan PLN. Ini salah satu contoh nih Pak Kabid, mungkin bisa direplikasi di sini. Kita punya MOU dengan PLN Pusat memanfaatkan FABA Pak, Fly Ash Bottom Ash, sisa-sisa dari PLTU Pak. Jadi kita punya case study, kita punya pilot project di Lombok Tengah, apa ya? Lombok Tengah ya? Lupa saya. Pokoknya di Lombok lah. Di Lombok Utara apa Lombok Tengah, di situ ada PLTU Pak. Fly ash bottom ash, asapnya itu kita tangkap dijadikan batako Pak, izin. Iya, dijadikan batako dan itu sudah berjalan di Lombok itu kurang lebih 8 bulan ya sejak Desember. Nah kebetulan saya baru pulang dari Tuban, di situ juga ada PLTU juga Pak, Tanjung Awar-Awar, itu juga menangkap fly ash bottom ash-nya jadikan batako. Jadi di luar dari pagar PLTU itu ada kelompok-kelompok IKM Pak yang membuat batako. Dia punya mesinnya sederhana Pak. Mesinnya sederhana, satu kelompok paling 10 orang, tapi 20 orang, tapi itu membantu ekonomi di desa situ Pak. Kita mungkin bisa sambut itu desa industri dan segala macam. Artinya apa? Polusi yang dibuang oleh PLTU kita tangkap, kita jadikan bahan, dan itu bisa menghasilkan uang Pak, uang dan menghidupkan ekonomi di sekitar.
Kita sudah uji Pak di Balai Besar Keramik milik perindustrian juga di Bandung. Kekuatannya 30% lebih kuat Pak konon dari Batako yang itu, dan bikin paving block juga Pak. Paving block bisa. Kapan Pak? Boleh Pak, nanti saya kasih lihat foto-fotonya dan itu saya kenalin sama pengurus-pengurusnya di sana. Dan mereka Bapak Ibu udah kehabisan produknya laku lumayan. Jadi kalau anak-anak pulang sekolah, anak-anak SMA, daripada dia nongkrong rokok nggak segala macam, kerja di situ Pak, dibayar 500 perak per batako, lumayan Pak buat uang sakunya dia besoknya. Nah ini yang seperti itu yang kita coba dorong, tidak hanya produk-produk yang sehari-hari kita lihat, tapi produk-produk bahan bangunan yang mungkin selama ini kita nggak pernah tahu ada asap apa yang berbahaya, bisa dilakukan hilirisasi. Nah, hilirisasi, dan ini adalah salah satu kerjasama kita dengan PLN tadi yang sudah kami sampaikan di awal-awal, bahwa ada kemitraan, ada bapak angkat, kemudian ada komitmen yang paling utama adalah komitmen dari teman-teman dari BUMN, BUMD, Pemprov, Pemda, Pemkap, Pemkot dan segala macam. Mungkin itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Dan Bapak Ibu lah yang akhirnya bisa menghidupi teman-teman IKM, produk-produk IKM dengan membeli produk-produk yang ada di depan ini dan dimanapun. Jadi terima kasih Mas Michael, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu, luar biasa sekali statementnya. Untuk Pak Ali ada tanggapan dan closing statementnya? Ya, makasih Pak Michael, makasih juga Bang Meji ya. Bang Meji kemarin juga kita minta bantuannya juga untuk UMKM ya di Kadin Sumut. Jadi gini, kita ini memang punya Kadin Kabupaten Kota. Tadi saya sampaikan juga ke Pak Bayu gitu. Cuma ya memang tidak semuanya aktif gitu ya. Nah, tapi kita mengatasinya itu begini Bang Meji. Jadi kita selama 2 tahun terakhir kan memang sedang melakukan pembenahan untuk UMKM dan juga IKM lah ya, yang ada tergabung dalam mitra kita. Nah itu kita akan jadikan itu semacam piloting untuk kemudian bisa diadopsi sama Kadin Kabupaten Kota gitu. Ya semoga memang dijalankan juga oleh mereka gitu, karena kan mereka punya otonomi masing-masing ya di Kadin Kabupaten Kota. Cuma supposed to be mereka akan support lah, biasanya seperti itu. Jadi sedang pembenahan organisasi semuanya, struktur dan lain-lain. Dan saya sangat apresiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak Ivan dan rekan-rekan, kemudian dari Pak Bayu juga dari Kementerian, karena ajang-ajang seperti ini nih sangat bagus sekali. Dan kalau bisa memang tidak cuma offline, tapi kita juga lakukan online. Nah, jadi nggak setiap saat Pak Sirait datang dari mana? Dari Toba ya, dari Kabupaten Toba ke sini gitu ya. Jadi bisa kapanpun ikut gitu, bisa juga meet up ya, buyer dan seller mungkin lebih luas lagi pasarnya gitu. Saya pikir itu challenge lah ya untuk Pak Ivan dan kawan-kawan. Tapi terima kasih banyak kesempatannya dan terima kasih banyak acaranya sudah dilakukan sangat bagus sekali, dan dibikin di mall ini juga salah satu yang bisa attract attention Pak ya. Jadi kalau sampai jam segini masih bertahan karena masih bisa window shopping juga kan. Kalau kita bikinnya satu tempat khusus gitu mungkin males juga gitu ya. Oke, itu dari saya, terima kasih banyak kesempatannya Pak Michael. Ya, terima kasih, tepuk tangannya Bapak Ibu untuk para narasumber kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara talk show pada hari ini. Banyak ilmu, inspirasi dan pengalaman yang telah dibagikan oleh para narasumber kita. Semoga apa yang kita dapatkan bersama bisa menjadi bekal yang bermanfaat dan aktivitas pekerjaan kita ke depannya, terutama untuk sentra-sentra IKM di Sumatera Utara. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini dengan penuh antusias.